Gunung Salak bukan sekadar tumpukan tanah dan lava purba yang tertutup hutan lebat. Bagi masyarakat di kakinya, ia adalah singgasana bagi mereka yang tak kasat mata. Ada alasan mengapa banyak pesawat jatuh di sini, dan ada alasan mengapa ribuan pendaki pernah tersesat. Salak memiliki anomali, baik secara magnetik maupun spiritual. Kami berangkat berlima, Rio sebagai leader, aku, Andi, Bayu yang berlogika keras, serta Rara dan Dinda. Ini adalah catatan perjalanan yang hampir merenggut kewarasan kami. Jakarta, 12 Juni. Sore itu di teras rumah Rio, udara terasa gerah yang tidak wajar. Kami sedang melakukan packing terakhir. Tas cerir kapasitas 60 liter berjejer di lantai. Rio, yang sudah mendaki hampir seluruh gunung di Jawa, tampak lebih diam dari biasanya. Andy, lu bawa garam kasar kan? Tanya Rio tiba-tiba saat aku sedang memasukkan nesting. Bagwa, Jo. Buat lintah kan? Jawabku santai. Bukan cuma lintah. Buat ditabur di sekeliling tenda kalau kita camping di area yang berat. Sahutnya pendek. Dinda datang dengan wajah sedikit pucat. Guys, barusan Nayakap Nelpon. Dia bilang semalam mimpi gigi copot dan minta gue batalin berangkat. Apa kita tunda aja? Bayu menyahut sambil tertawa. Din, itu cuma sugesti karena lu mau naik gunung yang reputasinya seram. Kita bawa perlengkapan standar ekspedisi, GPS ada, logistik buat 4 hari aman. Jangan bikin ciut mental deh. Namun, saat kami memasukkan tas ke dalam bagasi mobil, aku merasakan hawa dingin yang aneh di tengkuku, seolah-olah ada mata yang mengawasi kami dari balik pagar rumah. Kami tiba di base camp Ajisaka sekitar jam 7 pagi. Setelah melapor ke petugas, yang sempat menatap kami dengan pandangan ganjil sambil berpesan, jangan sekali-kali menyahut kalau ada yang memanggil dari belakang. Kami mulai menanjak. Pukul 13.30 WIB, kami berada di ketinggian yang cukup untuk melihat vegetasi berubah menjadi hutan hujan yang sangat rapat. Tiba-tiba, suhu anjlok. Kabut muncul bukan dari atas, melainkan merayap dari tanah seperti asap yang ditiupkan. Rapat. Pegang pundak masing-masing. Hiu berteria. Kabut itu begitu tebal hingga aku tak bisa melihat tanganku sendiri yang memegang pundak Rio. Aku mendengar suara napas Dinda yang tersengal di belakangku. Jo, jalurnya hilang. Di bawah kaki gue cuma ada lumut dan akar, bukan tanah padat, seruku. Diam, D. Terus jalan, ikuti langkah gue. Rio mencoba menenangkan, tapi aku bisa merasakan bahunya gemetar. Kami terus berjalan selama 2 jam dalam kebutaan putih, sampai akhirnya kabut itu menipis dan kami menyadari, kami tidak lagi berada di jalur pendakian. Kami berada di tengah lembah yang dikelilingi pohon-pohon raksasa yang tampak purba. Rio segera menurunkan tasnya dan mengeluarkan kompas Silva miliknya. Kami berkerumun, berharap ada secercah logika. Gila, lihat ini, bisik Bayu. Jarum kompas itu tidak menunjuk ke arah manapun. Ia berputar-putar dengan sangat cepat, kadang berhenti mendadak lalu bergetar hebat. Rio mencoba mengalibrasi ulang, namun tetap sama. Magnetik di sini kacau. GPS HP Gemana. Dinda mengeluarkan ponselnya. Layarnya statis, bergaris-garis seperti TV rusak. Baterainya mendadak 0, Jo. Padahal tadi penuh. Suasana menjadi mencekam ketika kami menyadari bahwa hutan di sekeliling kami mendadak hening. Tak ada suara burung. Tak ada suara jangkrik, hanya kesunyian yang menekan telinga. Kita harus bikin camp darurat di sini. Jangan memaksakan jalan dalam gelap. Putus Rio dengan wajah keras. Malam pertama, kami mendirikan satu tenda besar di bawah pohon rasamala yang tingginya mungkin mencapai 40 meter. Kami duduk melingkar di dalam tenda dengan satu lampu badai yang redup. Tengah malam, suara itu muncul. Tung tung pelak. Suara gamelan Jawa Tengah, sangat ritmis dan mendayu-dayu. Ada desa di dekat sini, bisik Rara ketakutan. Gak mungkin. Ra, kita di tengah hutan lindung.
sahut Rio. Bayu yang penasaran menyibak sedikit resleting tenda. Ia mematung selama hampir 1 menit sebelum akhirnya mundur dengan wajah yang tidak bisa didefinisikan. Aku ikut mengintip. Sekitar 50 meter dari tenda, di bawah cahaya rembulan yang tipis, ada iring-iringan orang berpakaian adat. Mereka memikul tandu yang di atasnya duduk sesuatu yang besar dan berbulu hitam. Yang membuat jantungku hampir berhenti adalah mereka semua berjalan tanpa menyentuh tanah. Dan saat salah satu dari mereka menoleh, wajahnya rata, hanya kulit pucat tanpa mata, hidung, atau mulut. Kami segera menutup resleting dan meringkuk sampai pagi, memeluk doa masing-masing. Pagi kedua, kami mencoba mencari aliran sungai. Salak dikenal memiliki banyak hulu sungai yang mengarah ke bawah. Di tengah perjalanan, kami terpisah karena semak yang terlalu rapat. Andy. Sini, Andy. Ada jalan setapak. Suara Rio memanggil dari balik rimbunnya pohon paku. Aku baru saja hendak melompat ke arah suara itu ketika tangan Rio yang asli menarik kerah jaket belakangku dari arah berlawanan. Mau kemana lu? Tanya Rio heran. Loh, lu tadi manggil dari situ kan? Aku menunjuk semak itu. Rio menatap kutajam. Gue dari tadi di belakang lu, Andy. Nggak ada yang manggil. Tiba-tiba dari balik semak itu, terdengar tawa kecil. Suaranya persis suaraku sendiri. Hahaha. Andy, sini, ikut aku. Kami semua terdiam. Dari balik semak muncul makhluk kurus tinggi dengan kulit seperti keripik coklat. Wajahnya perlahan berubah menyerupai wajahku namun dengan mata yang melotot keluar. Kami lari sekuat tenaga tanpa berani menoleh lagi. Sore harinya, kami menemukan sebuah tanah lapang dengan 7 rumah panggung yang indah. Kami merasa lega, mengira telah menemukan pemukiman warga lokal. Seorang kakek tua mengenakan sarung kotak-kotak keluar dari salah satu rumah. Mampir dulu, cu, kalian pasti lapar, ucapnya dengan nada ramah. Di meja depan rumahnya, tersaji nasi hangat, ayam goreng, dan buah-buahan. Perut kami yang hanya terisi mie instan mentah sejak pagi mulai meronta. Bayu sudah hendak mengambil sepotong ayam, tapi Rara berteriak, "Bayu, lihat kakinya." Di bawah cahaya sore yang miring, kakek itu tidak punya bayangan di tanah. Dan saat aku mencoba memfokuskan pandangan, ayam goreng itu berubah menjadi gumpalan daging busuk yang penuh dengan belatung besar. Nasi putihnya adalah sekumpulan ulat yang menggeliat. Kami mundur perlahan, lalu kabur saat kakek itu tiba-tiba menggeram dengan suara yang lebih mirip suara macan daripada manusia. Malam ketiga adalah malam di mana kami sudah menyerah. Kami berlima duduk berhimpitan di dalam tenda tanpa menyalakan lampu apapun. Kami semua tertidur karena kelelahan luar biasa, dan disitulah kejadian aneh itu terjadi. Kami semua masuk ke dalam satu mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, kami berada di sebuah aula besar yang dijaga oleh prajurit-prajurit bersenjata tombak. Seorang pria tua dengan ikat kepala Sunda, totopong, mendekat. "Kalian masuk ke pintu yang salah," ucapnya berat. "Hutan ini bukan milik manusia lagi. Besok, saat matahari tepat di atas kepala, carilah pohon besar yang diselimuti kain putih. Lompatlah ke bawah dari tebing di sampingnya. Jangan takut, itu jalan pulang kalian. Tapi ingat, jangan pernah menoleh ke belakang saat kalian mendengar suara siapapun." Kami terbangun secara serentak pukul 4 pagi. "Kalian mimpi tentang kakek pakai ikat kepala juga?" tanya Dinda gemetar. Kami semua mengangguk serempak. Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah instruksi terakhir. Kami berjalan dalam diam, mengikuti insting yang tajam. Benar saja, di sebuah pinggiran tebing, ada sebuah pohon beringin tua yang batangnya dililit kain putih yang sudah kusam. Di bawahnya adalah jurang yang tertutup kabut tebal. Ini gila. Yo, masa kita lompat ke jurang? Bayu kembali ragu. Mimpi itu satu-satunya petunjuk kita. "Bey, lu mau tinggal di sini selamanya?" sahut Rio. Kami saling berpegangan tangan, membentuk rantai. Saat kami bersiap melompat, suara-suara mulai muncul dari arah hutan.
suara ibu Dinda yang menangis, suara ayahku yang memanggil namaku dengan marah, hingga suara jeritan minta tolong yang sangat memilukan. Jangan menoleh. Pejamkan mata. Lompat sekarang. Teriak Hugh. Kami terjun ke dalam kabut putih itu. Rasanya seperti menembus lapisan air yang dingin. Was! Saat aku membuka mata, aku tersungkur di atas rumput gajah. Di depanku, ada jalan setapak beton. Aku menoleh ke belakang, dan yang ada hanyalah semak belukar biasa di pinggir ladang sayur penduduk. "Woi, itu mereka!" teriak seseorang dari kejauhan. Beberapa warga dan petugas SAR berlari ke arah kami. Kami ternyata sudah hilang selama 5 hari, padahal bagi kami hanya 3 malam. Kami dibawa ke base camp dalam keadaan dehidrasi parah dan trauma. Sebelum masuk ke ambulans, aku melihat ke arah puncak Gunung Salak. Kabut hitam kembali menutupinya, seolah-olah ia baru saja menutup pintu setelah membiarkan kami lolos. Kali ini,